Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Julian Rendra, mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Saya akan membacakan materi manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. MSDM merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. MSDM menurut para ahli. Menurut Rifai, tahun 2005, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendapat Mondi dan Noem, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Anthony, Kaczmar, dan Farway tahun 2002 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia atau SDM ini meliputi beberapa kegiatan, diantaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen SDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding, hingga pada saatnya nanti kerjasama harus diakhiri. Semuanya wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Fungsi pengupahan, perencanaan, penghitungan, pembayaran, dan komplain terkait pengupahan jadi fungsi selanjutnya yang dimiliki manajemen SDM. Semua juga wajib diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau kesepakatan kerja terkait lembur, potongan, tunjangan, hingga pertambahan atau insentif tertentu. Lalu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang. Kemudian pelatihan dan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Lalu keselamatan kerja. Tak hanya menyoal kesejahteraan dan peningkatan performa, manajemen SDM juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Perancangan manajemen resiko, program motivasi, strategi konflik, serta memperhatikan keselamatan kerja di dalam atau di luar perusahaan. Pengelolaan hubungan kerja. Mengelola hubungan kerja dengan setiap elemen yang ada di perusahaan, hormati hak antar talent atau pegawai, menetapkan prosedur keluhan dan masukan dapat disampaikan, hingga penelitian pada manajemen SDM yang baik.
Berikutnya tujuan MSDM. 1. Tujuan organisasional. Tujuan organisasional manajemen sumber daya manusia adalah sasaran formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Kedua, tujuan fungsional. Tujuan fungsional lebih sering diterapkan untuk mempertahankan kontribusi departemen atau organisasi itu sendiri. 3. Tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen SDM adalah agar organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan. 4. Tujuan personal. Tujuan pribadi adalah tujuan individu dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.